Shalom, umat GBI, umat Tuhan yang berkemenangan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang Om Anas kasihi, jumpa lagi di pagi ini. Kita mau berdevotion bersama. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman, ayo kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang terus Engkau limpahi bagi kami. Kami bangun pagi dengan kesegaran yang baru, bangun pagi dengan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami mau dengar suara-Mu, kami mau dengar isi hati-Mu, pimpin kami, Roh Kudus sertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi, kita mau dengar kebenaran firman masih di bulan Oktober dengan tema kaya di dalam Kristus. Pagi ini satu judul untuk renungan atau devotion kita, saya beri judul diperkaya di dalam Kristus. Haleluya. Siapa sih yang gak mau kaya? Betul gak? Tapi kaya dalam dimensi yang benar di dalam Kristus jauh lebih luar biasa juga. Haleluya. Matius 6 ayat yang ke-33 dan ke-34 menjadi nats pagi ini untuk kita renungkan bersama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan Yesus, ada beberapa poin yang kita mau belajar pagi ini. Yang pertama, prioritas pertama atau prioritas utama. Mencari kerajaan Allah dikatakan di ayat yang ke-33 tadi adalah hal yang paling utama, hal yang paling esensi. Kenapa? Maka dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab itu kita mesti cari dulu. Jangan langsung kepada apapun yang kita butuhkan akan ditambahkan dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi prioritas utama mencari kerajaan Allah. Yesus mau menekankan bahwa fokus utama kita seharusnya sudah pasti adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan dipisah. Dalam dunia ini penuh dengan tekanan, ya tadi mengejar kesuksesan, mengejar kekayaan, mengejar kenyamanan materi, mengejar sesuatu yang sifatnya fisik, sifatnya fana. Tapi kita mau melihat bahwa Yesus mengundang kita untuk mengalihkan pandangan kita. Untuk apa? Dari itu semua mengalihkan kepada sesuatu yang kekal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pandangan dari semua itu mengutamakan hal-hal yang bersifat spiritual atau rohani. Mencari kerajaan Allah berarti hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kebenarannya, keadilan, kasih setia kepada Tuhan. Kita menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Kita diperkaya bukan sekedar secara jasmani saja, tapi kita diperkaya secara rohani. Kita nggak perlu lagi terlalu yang gimana terhadap yang jasmani. Bekerja, tapi fokusnya dalam bekerja pun memuliakan Tuhan. Mengupayakan kehidupan yang baik dan juga apa? Kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Itu yang menjadi landasan, itu yang menjadi panduan, itu yang menjadi batas-batas apa yang kita kerjakan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan lupa kebenarannya. Yang kedua, janji pemeliharaan Tuhan. Dalam ayat yang ke-33 memberikan jaminan bahwa jikalau kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, semuanya akan ditambahkan kepada siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah janji yang luar biasa bahwa Tuhan tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam kebutuhan, mungkin uang sekolah, uang kuliah, bayar listrik, bayar kontrakan, bayar semester, dan lain sebagainya. Tuhan tahu, tapi Tuhan gak mau kita fokus kepada hal-hal yang kita butuhkan. Tapi fokus kita kepada hal-hal yang bersifat kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu menjadi bagian Tuhan untuk memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Tapi seringkali kita terjebak kepada hal-hal yang
menjadi siklus dalam kehidupan kita, dalam kekhawatiran kita, kita merasa nggak cukup, kita merasa nggak mampu, kita merasa ini dan itu, di mana kita tidak mau berfokus berpusat kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh sebab itu, ayo melalui devotion ini kita diingatkan untuk apa? Untuk fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya melalui setiap hidup kita. Yang ketiga, bebas dari kekhawatiran. Haleluya. Siapa yang bisa bebas dari kekhawatiran? Mereka yang memiliki hubungan dengan Tuhannya dengan luar biasa. Kalau saudara mencari kerajaan Allah, kalau saudara mencari kebenarannya, saudara mengerti, saudara akan tahu bahwa dalam segala kekhawatiran, Yesus adalah jawaban. Firman Tuhan dengan tegas dan banyak sekali menjamin bahwa masa depan kita indah di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, bebaskanlah dirimu dari segala kekhawatiran yang ada, yang menjadi siklus kadang-kadang dalam kehidupan kita, hari lepas hari di dunia yang fana ini. Untuk tidak khawatir tentang hari esok, untuk tidak khawatir tentang apa yang kita butuhkan. Ayo miliki energi itu yang daripada Tuhan. Kekhawatiran seringkali memang menguras energi kita, mengganggu damai sejahtera kita. Ya, ini luar biasa. Ada satu kisah dalam satu cerita The Hiding Place dari seorang yang bernama Corrie ten Boom, menceritakan kisah kehidupannya di mana dalam perang kedua ketika keluarganya menyembunyikan ya orang-orang Yahudi dari Nazi pada saat itu, sehingga akhirnya mereka ditangkap. Mereka dipenjara pada kamp konsentrasi. Di tengah-tengah ketidakpastian, menderita, diancam, dianiaya dalam kamp konsentrasi itu. Ya, mereka mengalami penderitaan yang cukup ekstrim. Corrie belajar melepaskan kekhawatirannya dan percaya penuh kepada Tuhan yang dia percayai. Kisah Corrie ini memberikan inspirasi bagi saya yang saya mau bagikan pagi ini dalam devotion kita. Bahwa di tengah situasi yang nampaknya nggak ada harapan, di tengah situasi yang kayak kita nggak akan tahan dilewatin ini semua, ternyata ada satu kuasa yang melengkapi kita dan menjaga kita. Apa? Tuhan dengan kasih sayangnya. Dia menjaga dan menyertai kita, memampukan kita, dan tidak ada yang akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Percaya bahwa Tuhan memegang hari esok, percaya bahwa Tuhan memegang masa depan saudara dan saya di dalam segala keadaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kita nggak perlu pegang beban di hari esok. Jalani hari ini, pikul hari ini sekuat-kuatnya, tahan. Kenapa? Karena tatkala beban itu bertambah, percaya deh, Tuhan akan memberikan kekuatan lebih ekstra lagi untuk kita tanggung beban itu. Makanya nggak akan pernah melampaui kekuatan kita. Begitu makin berat, tambah kekuatan. Begitu makin berat, Tuhan berikan ekstra kekuatan sehingga nggak melampaui kekuatan saudara dan saya. Simpulan dari ini semua, Yesus mengundang kita untuk diperkaya dalam Dia, mencari hal-hal yang surgawi, kekayaan yang dalam bentuk kerajaan surga, mencari kebenarannya untuk kita mengerti sebagai prioritas utama dan melepaskan kekhawatiran kita. Tuhan akan setia mencukupi segala sesuatu kebutuhan yang kita benar-benar butuhkan. Taat pada kebenarannya menjadi langkah, menjadi poin yang paling penting yang harus kita ambil dalam hidup kita. Hidup yang diperkaya dalam Kristus bukan tentang memiliki harta dunia, tapi tentang memiliki damai sejahtera, keyakinan dalam pemeliharaannya lewat kasih dan setia Tuhan. Haleluya. Saya tutup dengan satu quotes dari kisah tadi, Corrie ten Boom tadi dalam The Hiding Place. Berkata demikian, kekhawatiran tidak mengosongkan hari esok dari masalahnya. Kekhawatiran hanya mengosongkan hari ini dari kekuatannya. Haleluya. Kita mau lepas dari kekhawatiran kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kembali Tuhan untuk cinta-Mu yang memberikan kami firman yang menguatkan untuk kami jalani hari bersama dengan Tuhan. Kami mau mencari kebenaran, kami mau mencari kerajaan-Mu utama, dan kami yakin dan percaya apa yang kami butuhkan, Tuhan akan cukupkan dalam hidup kami. Pimpin kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dari GBI Victory untuk terus berkemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Sampai jumpa dalam devotion selanjutnya. Shalom.